menelaah penciptaan Allah berupa semut. Apakah itu semut? Jadi, semut merupakan salah satu hewan yang berukuran kecil yang sering dijumpai pada berbagai tempat. Semut adalah serangga kecil yang berjalan merayap, hidup secara bergerombol, termasuk suku Formicidae, terdiri atas bermacam-macam jenis. Tahap metamorfosis semut. Yang pertama yaitu fase telur. Apabila sel telur dibuahi, progeni akan dihaploid betina. Namun jika tidak, itu akan menjadi haploid pria. Yang kedua yaitu fase larva. Telur kecil menetas menjadi larva berbentuk cacing tanpa mata dan juga tanpa kaki. Yang ketiga yaitu fase pupa. Pupa terlihat seperti dengan semut dewasa, yang membedakan antena dan sayapnya dilipat ke tubuh mereka. Yang keempat dan terakhir yaitu semut dewasa imago. Pupa itu muncul sebagai semut dewasa. Semut dewasa bisa menjadi salah satu dari 3 kasta, ratu, pekerja wanita, atau laki-laki. Alkisah sejarah tentang semut dan Nabi Sulaiman. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Dalam kisah, nama ratu semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah ratu semut yang berasal dari Bani Shishiban. Berkatalah ratu semut kepada rakyatnya yang berbunyi, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Itulah yang dikatakan oleh Ratu Semut kepada rakyatnya. Jadi ini mengandung makna sayangnya Ratu Semut kepada rakyatnya, agar mereka tidak menderita dan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dia rela menderita asal rakyatnya senang. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Ratu Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan agar tidak menyakiti para semut. Kenapa Allah menciptakan semut? Ini dia alasannya. Nah, jadi semut memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Belum banyak yang tahu mengenal manfaat adanya semut. Semut yang terlihat sebagai hewan kecil ternyata merupakan salah satu hewan yang mulia. Kemuliaan semut bisa Anda temukan di dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 18. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Manfaat diciptakannya semut untuk manusia dan lingkungan. 1. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan seluruh umat Islam untuk saling berbagi. Seberapapun rezeki yang didapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang Anda miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah.
Mengingat manusia adalah makhluk yang sempurna, berakal, dan memiliki ilmu, tentu tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kedua, saling tegur sapa. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian tersebut, Anda bisa petik pelajaran yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Islam yang harus saling menyambung tali silaturahmi. Ketiga yaitu berjalan di jalan yang lurus. Jika kita melihat garis teratur dari jalan semut, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa Anda petik pelajaran ketika berjalan sebaiknya Anda mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran, lurus atas tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda, yaitu untuk selalu beribadah. Keempat, bergotong royong. Masyarakat semut mempunyai sifat gotong royong atau kerjasama yang tinggi dan ikhlas. Jika makanan yang didapatkan itu besar, mereka membahu-bahu membawanya hingga sampai ke sarang. Mereka tak pernah mengenal lelah, mengusung makanan secara bersama-sama, meskipun melalui jalan berliku turun dan naik. Yang kelima yaitu menyuburkan tanah. Pada dasarnya, semua jenis semut membuat sarangnya di dalam tanah. Dengan membuka rongga-rongga tanah secara tidak langsung, ini membantu transportasi zat dan mineral dalam tanah sehingga berpotensi pada penyuburan tanah. Keenam, membantu menyebarkan benih. Semut membantu tanaman dengan mengangkut benih ke habitat yang lebih aman dan kaya nutrisi. Semut biasanya membawa benih tanaman ke sarangnya, yang merupakan tanah yang subur untuk pertumbuhan benih. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengendali hama alami. Kebanyakan makhluk yang menjadi makanan bagi semut adalah makhluk yang tidak disukai oleh manusia. Semut akan mengunyah pengganggu berukuran kecil seperti kutu hingga rayap, dan bahkan akan mengeroyok arthropoda yang lebih besar seperti kalajengking atau kutu busuk. Semut bisa menjadi pengendali hama alami yang tentunya lebih ramah lingkungan daripada pestisida. Sekian dari kami, terima kasih.